Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman hingga pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan kisah akan pentingnya hablum minallah dan hablum minannas untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan suatu hal yang wajib kita kerjakan. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya jika kita melaksanakannya secara ikhlas, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita mengerjakannya atau kita melalaikan sholat dan sering meninggalkan sholat, maka kalau kita akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Baik, namun ada pula nih yang sudah sering mengerjakan sholat, beliau rajin mengerjakan sholat dan ibadah lainnya, tetapi ia tetap masuk neraka. Jadi dikisahkan ada seorang ulama bernama Abu bin Hashim. Beliau ini sering mengerjakan sholat sunnah, seperti sholat sunnah tahajud, sholat duha, sholat sebelum subuh, dan lain sebagainya. Jadi suatu ketika beliau ingin mengambil air wudhu dan beliau melihat bahwasanya ada sesosok makhluk yang bercahaya duduk di tepi sumurnya dia. Lalu beliau menanyakan nih kepada makhluk tersebut, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Lalu dijawab, "Wahai manusia, sesungguhnya aku dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sesuatu kepadamu." Yang berarti itu malaikatnya Allah. Lalu bertanyalah Abu bin Hashim ini, "Ada keperluan apa wahai hamba Allah?" Lalu Abu bin Hashim itu melihat bahwasanya sosok yang di depannya ini membawa sebuah buku besar. Bertanyalah ia kepada sosok tersebut, "Wahai gerangan, apa yang kau bawa? Apakah itu buku yang sangat penting bagimu?" Lalu sang malaikat pun menjawab bahwasanya ini merupakan buku nama-nama hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Hashim pun bertanya, dan dia tuh mengharapkan bahwasanya nama dirinya ada di dalam buku tersebut, karena beliau ini pun kan rajin mengerjakan amalan ibadah Allah, maka beliau pun berharap namanya ada di buku tersebut. Dan malaikat pun menjawab, "Wahai Abu Hashim, aku tidak tahu dan aku akan mencarinya." Lalu dibukalah buku besar tersebut dan dicarilah nama Abu bin Hashim. Setelah mencarinya, bahwasanya sang malaikat pun menjawab, "Wahai Abu Hashim, tidak ada nama engkau di dalam buku ini." Yang berarti Abu Hashim pun bukan termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu bin Hashim pun langsung tersedih dan sangat kaget, karena kan beliau tidak percaya yang harusnya nama ia ada di situ, namun tidak ada, karena beliau tuh sadar akan betapa rajinnya ia dalam menjalankan ibadah Allah. Abu bin Hashim pun bertanya, "Mengapa wahai hamba Allah,
Ia pun bertanya kepada malaikat, kenapa tidak ada namanya di dalam buku tersebut. Lalu sang malaikat pun menjawab, wahai Abu Hashim, sesungguhnya aku tahu apa yang telah engkau lakukan. Aku tahu bahwasanya kamu itu rajin mengerjakan sholat tahajud, rajin selalu mengerjakan sholat fardu, selalu bangun di sepertiga malam dan mengambil wudhu di saat orang sedang tertidur pulas. Aku mengetahui itu semuanya. Namun Allah melarangku untuk menulis nama engkau di dalam buku tersebut. Abu bin Hashim pun sangat terpuruk mendengar jawabannya, dan beliau nangis sejadi-jadinya. Baik, setelah Abu bin Hashim pun mengetahui hal tersebut, malaikat pun menjelaskan dan berkata kepada Abu bin Hashim bahwasanya mengapa ia tidak dibolehkan untuk menuliskan nama ia ke dalam buku amal kebaikan. Hal itu pun dikarenakan Abu bin Hashim tuh hanya fokus kepada dirinya sendiri. Beliau hanya beribadah hanya untuk dilihat sebagai manusia, bukan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau tuh tidak memperhatikan sekitarnya. Jadi beliau tuh hanya mengerjakan hablum minallah tanpa mementingkan hablum minannas untuk ibadah yang lainnya. Jadi dia melupakan hal tersebut. Nah, malaikat pun berbicara bahwasanya engkau tidak memperhatikan sekitarmu, engkau tidak memberikan orang-orang yang kelaparan di luar sana, engkau hanya kenyang dan hanya fokus beribadah untuk dirimu sendiri, engkau hanya bergelimang harta untuk dirimu sendiri. Maka dari itu Allah melarangku untuk menuliskan namamu di buku amalan kebaikan. Jadi dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya beribadah itu merupakan hal yang wajib kita lakukan. Itu pun kita harus mengerjakannya dengan keikhlasan dan sungguh-sungguh untuk mencapai ridha Allah. Nah, selain menjalankan hablum minallah, kita pun juga harus memperhatikan orang di sekitar kita. Kayak contohnya jika ada saudara kita yang sedang kekurangan atau sedang dalam keadaan kekurangan ekonomi, kita tuh harus membantunya. Kita harus peduli dengan lingkungan sekitar kita, karena Allah tuh sangat senang dengan hambanya yang mengerjakan amalan ibadah secara seimbang, yakni seimbang dalam hablum minallah dan seimbang dalam hablum minannas. Ya, insya Allah jika kita istiqomah untuk menjalankan kedua ibadah tersebut, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus ikhlas menjalankannya. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.